Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2791 hari, Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Titus 1 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita, kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus menulis surat kepada Titus yang adalah rekan sepelayanan Rasul Paulus, yang disebut Paulus sebagai anak yang sah menurut iman. Kalau bisa kita artikan dengan sederhana, anak rohani dari Rasul Paulus. Tema utama surat Paulus kepada Titus ini bicara tentang karakter atau perilaku Kristus yang harus diterapkan oleh semua orang Kristen dimanapun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun tujuan penulisan surat Titus ini adalah untuk memberikan petunjuk dan pengajaran tentang bagaimana Titus sebagai gembala, Titus sebagai seorang pemimpin jemaat yang ada di Kreta Yunani, bagaimana dia dapat hidup dalam kebenaran sehingga jemaat yang dia gembalakan mengenal Tuhan yang benar, dan pastinya mereka kalau menerapkan firman Tuhan, mereka menjadi berkat, mereka menjadi terang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menjelaskan bagaimana seharusnya tugas hamba Allah kepada Titus dengan merujuk pada diri Rasul Paulus. Yang pertama, tugas seorang hamba Allah, ayat 1 perhatikan. Firman Tuhan berkata, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, tugas hamba Allah yang benar, yang pertama, memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas saudara untuk menjaga, untuk memelihara jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara, supaya apa? Mereka bertumbuh dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan Tuhan, jemaat yang Tuhan percayakan kepada saudara, kalau iman mereka kuat dalam pengharapan pada Yesus Kristus Tuhan, mereka menghasilkan buah yang banyak bagi Tuhan.
Mereka mempermuliakan Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, itu tugas gembala, itu tugas hamba Tuhan yang dipercaya untuk melayani jiwa-jiwa. Saudara sebagai seorang pemimpin, saudara harus memiliki hati hamba. Makanya Rasul Paulus memperkenalkan dalam firman Tuhan ini dari Paulus hamba Allah. Bukannya dilayani. Sebagai seorang hamba Allah, saudara harus melayani. Walaupun mungkin jemaat saudara banyak, gereja saudara kaya, karena persembahan saudara begitu besar. Saudara tidak serta-merta saudara menjadi tuan atas pelayanan saudara. Saudara tetap hamba Allah. Amin. Harus menghambakan diri kepada Tuhan. Jangan sampai saudara yang dikasih Tuhan sampai Alkitab saja asisten yang bawa. Bapak Ibu sudah ingat, saudara hamba, bukan bos, bukan tuan. Saudara yang dikasih Tuhan sebagai seorang hamba Allah, saudara harus memelihara iman dari orang-orang pilihan Allah, yaitu gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Amin. Karena ada banyak orang syak, saudara, melihat gaya hidup hamba Tuhan bukannya hamba lagi, tetapi sudah seperti bos, apa-apa dilayani. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya sudah menyampaikan kesaksian ini. Bagaimana di Korea terjadi satu degradasi. Saudara, dulu di awal-awal tahun 2000, saudara, kiblat kekristenan itu seolah-olah di Korea Selatan. Tapi saudara lihat sekarang, merosot. Saudara yang dikasih Tuhan dulu, dana misi begitu besar dari Korea Selatan untuk mengirim para misionaris. Tapi saudara lihat sekarang, merosot. Saya tanya kepada misionaris dari Korea, kenapa itu terjadi? Dan dia cerita, karena ada krisis kepercayaan hamba-hamba Tuhan. Jemaat nggak lagi percaya kepada hamba Tuhan karena apa? Gaya hidup hamba Tuhan itu sangat-sangat duniawi. Mereka hidup hedon, hidup mewah. Mereka tidak lagi membawa kesan seorang hamba Tuhan, tetapi seorang yang sukses kaya raya. Membuat jemaat di Korea Selatan kehilangan hormat kepada hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Mereka melihat kami berikan persembahan misi tetapi ternyata digunakan dengan cara-cara untuk memperkaya diri. Dan itu terjadi, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus memelihara iman melalui hidup kita. Kita hamba. Kita harus melayani, bukan dilayani. Kita hamba, bukan bos. Kalau saudara diberkati dengan jemaat yang banyak, dengan persembahan yang besar, tetaplah jadi seorang yang memiliki hati hamba. Bukan karena saudara sudah jemaat banyak, gereja besar, lalu sudah mulai sombong. Sudah mulai angku tinggi hati. Hati-hati saudara. Ingat, kita ini hamba Tuhan. Jangan sampai melalui kehidupan kita, jemaat menjadi syak, menjadi batu sandungan bagi jemaat. Tetap jadi hamba Tuhan. Sehingga dengan demikian memelihara iman jemaat. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara harus memelihara iman jemaat. Mengajarkan mereka kebenaran. Amin. Membawa mereka kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah. Haleluya. Mengajarkan jemaat supaya mereka memiliki pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal kepada setiap orang-orang pilihannya yang mendapat anugerah keselamatan itu. Saudara harus mengajarkan mereka tentang pengharapan iman akan hari esok yang penuh dengan harapan dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengajarkan pengharapan kepada
jemaat yang Tuhan percayakan pada saudara. Saya yakin dan percaya jemaat tidak hidup dalam ketakutan. Mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang mereka alami dan hadapi, mereka tetap memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka mendapatkan satu power, kekuatan yang luar biasa dari kepemimpinan seorang hamba Tuhan yang mengajarkan mereka tentang iman. Bapak, Ibu, Saudara, ini tugas hamba-hamba Tuhan. Tugas saudara dan saya yang dipercaya Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Haleluya. Yang kedua, tugas hamba Allah, ayat 3. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas hamba Tuhan ya harus memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, memberitakan Injil itu, kalau kita belajar dari pola Yesus, itu dua model, saudara. Indoor dan outdoor. Saya sudah beberapa kali jelaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan penginjilan indoor, ya Tuhan Yesus memberitakan Injil di bait suci, di sinagog-sinagog. Dan pelayanan Yesus dengan model outdoor, Tuhan Yesus memberitakan Injil di publik, di pasar, di banyak orang, dimanapun Tuhan Yesus dapat menyampaikan Injil. Tuhan Yesus memberitakannya dengan jelas dan tegas. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ini tugas kita, memberitakan Injil. Sebagai seorang hamba Tuhan, kalau tidak lagi memberitakan Injil, saudara, itu menandakan saudara bukan hamba Tuhan. Mungkin ya hanya ikut-ikutan saja. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita harus giat memberitakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Supaya apa, saudara? Supaya nama saudara dan saya tercatat dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua telah diselamatkan karena pemberitaan Injil. Dan sebagai ungkapan syukur kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus, kita harus memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu Tuhan memerintahkan untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, waktu zaman itu alat transportasi berupa kapal, pesawat, saudara, belum baik seperti sekarang ini. Kita sudah sangat dimudahkan, apalagi dengan media sosial yang kita miliki. Saya yakin semua kita punya media sosial. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, nggak punya YouTube dan lain sebagainya. Saudara mendengar ini melalui WhatsApp, atau saudara mendengarnya dari media sosial yang lain. Saudara, jadikan media sosial yang kita miliki menjadi alat untuk kita memberitakan Injil. Amin. Mungkin saudara tidak bisa berkata-kata secara langsung. Minimal saudara share firman Tuhan kepada orang-orang itu. Supaya apa? Mereka mendengar berita Injil dari Kristus Yesus Tuhan yang memberi keselamatan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kita tidak tahu, saudara, apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka mendengar firman yang kita kirim. Tapi saya percaya, saudara, apa yang saudara sampaikan kepada mereka, share kepada mereka, saudara, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, beritakan Injil. Memberitakan Injil ini bukan hanya tugas hamba Tuhan, majelis penginjil, bukan. Tapi untuk kita semua, orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai nanti kita ketemu Tuhan, lalu Tuhan menanyakan ini kepada kita. Sudahkah kamu selama kamu hidup di dunia yang memberitakan Injil, lalu kita pelangak pelongok, kita belum pernah memberitakan kabar baik, sudah celaka kita. Bapak, Ibu, Saudara, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih kuat, mari kita memberitakan kabar baik. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tadi saya katakan, kalau mungkin saudara kesulitan untuk berbicara kepada orang lain, saudara share aja firman Tuhan yang saya sampaikan, atau hamba-hamba Tuhan lain yang saudara dengar di media sosial saudara diberkati, bagikan kepada orang-orang yang saudara pikir mereka pantas, layak untuk mendengar kabar baik ini. Supaya mereka yang percaya pada pemberitaan kabar baik yang kita sampaikan, mereka boleh percaya pada Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Saudara sampaikan itu, beritakan Injil. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, itu menandakan Tuhan mau kita memberitakan kabar baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga, tugas sebagai hamba Allah yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada anak rohaninya Titus yang ada di Kreta Yunani. Ayat 4, perhatikan. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Haleluya. Saudara, saya menangkap pesan di sini. Rasul Paulus mengajarkan Titus, sebagai hamba Allah, Titus harus memberkati jemaat. Kenapa? Karena hamba Allah itu, pendeta, gembala, saudara, adalah representatifnya Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Allah kita harus memberkati. Bukan mengutuk, bukan menghakimi, tetapi memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memberkati jemaat bisa saja melayani mereka dengan menyampaikan firman, melayani mereka dalam setiap ibadah. Memberkati jemaat juga harus jadi berkat buat mereka. Kita melihat mereka yang saat kita jumpa mereka membutuhkan pertolongan dari kita, saudara harus jadi jawaban. Amin. Dengan membantu mereka, dengan menolong mereka yang lemah, yang ada dalam pergumulan, yang membutuhkan pertolongan. Lalu Tuhan menggerakkan kita untuk menolong, memberkati mereka. Ya, kita jangan menutup diri. Kita harus jadi berkat buat mereka, memberkati jemaat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada Titus, anak rohaninya, supaya Titus menjadi hamba Allah yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada Titus bagaimana seharusnya sebagai hamba Tuhan hidup di tengah-tengah umat Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan harus memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, sebagai seorang hamba Allah, harus memberitakan Injil. Itu adalah satu kewajiban sebagai hamba Allah. Yang ketiga, sebagai hamba Allah tugasnya memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel
Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.